Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rajan Nur Hakim dengan NIM 25002041. Eh, di sini saya akan membahas topik yang penting bagi dunia organisasi dan dunia bisnis, yaitu judulnya yaitu komunikasi eksternal. Materi ini saya dapat dari pembahasan video dosen saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, yang berjudul Komunikasi Eksternal. Dan saya juga akan menambahkan beberapa sumber pembanding biar bahasanya bisa makin lengkap dan up to date. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana cara organisasi menjaga citranya, membangun hubungan yang baik sama publik dan dapat kepercayaan dari masyarakat, kalian harus tonton video ini sampai habis. Jadi mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus mengetahui apa sih komunikasi eksternal itu. Nah, di sini pada poin pertama ini saya akan membahas konsep dan definisi komunikasi eksternal. Menurut Bapak Hanif, komunikasi eksternal itu adalah proses penyampaian atau pertukaran informasi yang dilakukan oleh organisasi kepada pihak-pihak di luar organisasi. Tujuannya itu untuk menjalin, menjaga, membentuk, dan mengembangkan hubungan yang baik dengan lingkungan eksternal seperti klien, pelanggan, relasi, dan bahkan masyarakat umum. Pentingnya komunikasi eksternal ini tidak bisa diremehkan, karena yang pertama itu bisa menjadikan penentu keberhasilan lembaga atau perusahaan. Yang kedua, menunjukkan seberapa besar pengaruh organisasi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, juga bisa mengendalikan arah organisasi supaya tetap sesuai dengan tujuan utama organisasi tersebut. Kalau di sini saya akan memberitahukan beberapa sumber lainnya. Kalau menurut taptak.io, komunikasi eksternal itu mencakup interaksi dengan pelanggan, investasi, pemegang saham, dan mitra bisnis. Sedangkan menurut Research Indonesia menambahkan, komunikasi eksternal itu juga merupakan alat yang strategis untuk membentuk citra dan kepercayaan terhadap organisasi. Jadi dari berbagai sumber yang dapat kita simpulkan, kalau komunikasi eksternal itu bukan hanya promosi, tetapi bisa lebih luas, contohnya seperti hubungan dan reputasi. Baik, pada poin kedua ini saya akan membahas tujuan utama komunikasi eksternal. Sekarang kita masuk ke bagian penting, mengapa komunikasi eksternal itu sangat penting bagi organisasi. Menurut Bapak Hanif, tujuan utama komunikasi eksternal itu adalah buat mempromosikan, menyampaikan, dan menjelaskan segala sesuatu tentang organisasi kepada publik. Tapi bukan cuma itu saja, ada beberapa tujuan lainnya juga, yaitu yang pertama, meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Tapi bukan berarti soal uang saja. Mereka juga
mengambil untuk nilai jangka panjang. Contohnya kepercayaan pelanggan. Yang kedua yaitu menyampaikan value dari produk atau layanan suatu organisasi. Menurut glints.com, komunikasi eksternal bukan hanya promosi, tetapi juga soal menyampaikan nilai atau value yang bisa bikin produk atau layanan punya makna yang penting bagi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu membangun citra positif atau image. Bapak Anif mengatakan citra positif bisa membuat konsumen lebih percaya walaupun harga produk kita lebih mahal. Dan yang keempat, mendapatkan feedback dan umpan balik. Mendapatkan feedback itu sangatlah penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan karena bisa organisasi bisa mengetahui bagaimana masyarakat menilai organisasi kita supaya biar bisa terus berkembang dan bisa untuk memperbaiki diri. Selain itu, menurut gajihub.com juga bilang kalau komunikasi eksternal berperan buat membangun identitas brand yang konsisten dan memperluas jaringan bisnis. Jadi bisa disimpulkan kalau komunikasi eksternal ini bukan cuma strategi pemasaran, tetapi juga strategi kepercayaan kepada publik. Yang baik di poin ketiga ini saya akan membahas bentuk-bentuk komunikasi eksternal. Oke, sekarang bagian yang paling menarik ini bentuk atau jenis komunikasi eksternal menurut Bapak Anif ada banyak. Bentuk komunikasi eksternal juga yang bisa dipakai organisasi tergantung kebutuhan dan target audiensnya. Yang pertama itu website perusahaan. Website perusahaan itu adalah media utama buat promosi, publikasi dan komunikasi dengan dengan publik. Website itu bisa jadi wajah digital perusahaan. Yang kedua, majalah perusahaan. Biasanya berisi tulisan, foto, dan rencana kegiatan perusahaan. Lebih menarik tapi butuh biaya yang besar buat produksinya. Yang ketiga, press release atau media release. Bentuk penyampaian berita penting ke media. Contohnya seperti soal pencapaian atau kegiatan perusahaan dan biasanya fokus ke suatu isu besar yang mau disebarkan ke publik. Yang keempat, brosur. Sederhana, langsung ke inti, tapi mudah dilupakan. Biasanya brosur ini digunakan untuk promosi singkat di tempat umum saja. Yang kelima, poster. Media visual yang harus didesain menarik biar pesan cepat ditangkap. Dan yang keenam, konferensi pers. Biasanya dilakukan kalau perusahaan mau ngasih informasi penting langsung ke wartawan, disertai sesi tanya jawab. Yang ketujuh, baksos atau bakti sosial. Bentuk nyata kepedulian organisasi ke masyarakat sekitar. Dan selain membantu, ini juga dapat membangun citra positif bagi perusahaan di kalangan masyarakat. Yang kedelapan, pameran. Pada kesempatan pameran ini merupakan kesempatan buat ngenalin produk atau jasa langsung ke masyarakat. Dan ini merupakan bentuk komunikasi yang interaktif. Dan yang kesembilan, live event. Biasanya dipakai perusahaan besar buat promosi untuk
sambil berinteraksi langsung depan masyarakat. Dan kesannya bisa lebih hidup dan berkesan bagi masyarakat juga. Dan yang ke-10, newsletter dan media sosial. Nah, ini bentuk modern yang jangkauannya luas banget. Media sosial kayak Instagram, TikTok, ataupun YouTube bisa menjadi sarana efektif buat komunikasi eksternal di era digital ini. Dan menurut umasindonesia.id, biar semua bentuk komunikasi eksternal ini efektif, organisasi harus punya standar komunikasi yang baik. Ada 6 hal yang penting yang perlu disiapin. Yang pertama itu pemetaan stakeholder. Yang kedua, penunjukan juru bicara. Yang ketiga, penyusunan pesan kunci. Yang keempat, konsistensi penyampaian pesan. Yang kelima, transparansi. Dan yang keenam, evaluasi dampak komunikasi. Artinya, komunikasi eksternal yang bagus itu harus terencana, terukur, dan bukan hanya asal ngomong saja. Baik, di poin yang keempat ini saya akan menjelaskan alasan dan keuntungan komunikasi eksternal. Sekarang kita bahas mengapa komunikasi eksternal itu sangat menguntungkan bagi organisasi. Kata Bapak Hanif, ada 2 alasan utama mengapa komunikasi eksternal ini sangat menguntungkan bagi organisasi. Yang pertama itu mungkin membentuk persepsi dan opini publik. Semakin baik komunikasi yang dilakukan, semakin positif persepsi publik terhadap organisasi. Citra yang baik bisa meningkatkan penjualan, bahkan bisa bikin pelanggan tetap setia meskipun harga produk kalian lebih tinggi. Dan yang kedua yaitu menjangkau pelanggan baru. Di era digital, komunikasi lewat media sosial bisa membuat organisasi bisa menjangkau audiens yang baru yang sebelumnya tidak terdeteksi. Sementara menurut Gaji Hub, keuntungan lainnya adalah membangun kepercayaan jangka panjang dan memperkuat reputasi organisasi di pasar. Jadi, komunikasi eksternal itu seperti investasi jangka panjang. Bukan langsung kelihatan hasilnya, tetapi efek yang besar buat masa depan organisasi. Baik, sebagai penutup, saya akan memberi kesimpulannya, yang dimana komunikasi eksternal itu adalah kunci utama dalam membangun citra, menjaga hubungan baik, dan memperluas pengaruh organisasi di masyarakat. Bisa lewat komunikasi eksternal yang baik, organisasi bisa mendapatkan kepercayaan publik, memperluas jaringan, dan meningkatkan kinerja bisnisnya. Baik itu lewat website, media sosial, maupun kegiatan sosial. Semuanya punya peran yang sangat penting dalam dalam membentuk reputasi organisasi. Jadi kalau kalian ingin belajar manajemen, komunikasi, atau sedang membangun bisnis sendiri, jadi kalian tidak boleh meremehkan bagian komunikasi eksternal ini, karena citra positif itu dibangun lewat komunikasi yang konsisten, terbuka, dan memiliki makna. Mungkin segitu saja pembahasan materi ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan sebagai akhir video, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Nur Hakim, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.